Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty dimanapun kalian semua berada. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob, sehat, semangat, fresh dan optimis selalu dalam menyongsong kesehariannya. Untuk malam hari ini Liberty tengah berada di Masjid Al-Makmur yang ada di Jalan Sidoluhur, Kampung Lawian, Kecamatan Lawian, Solo. Untuk lebih jelasnya, Liberty akan menjumpai beliau ahli waris dari pemilik Masjid Al-Makmur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa Pak? Bapak Muhammad Najib. Bapak Muhammad Najib. Selama ini Bapak Muhammad Najib sebagai apa di Masjid Al-Makmur ini? Sebagai takmir masjid ini. Juga termasuk cucu dari yang punya ini? Iya Pak. Kalau boleh tahu sejarahnya masalah Masjid Al-Makmur ini gimana Pak Muhammad Najib? Dulu ya yang punya rumah itu Pak Haji Abdul Latif. Terus dibeli kakek saya, Mas Ruli bin Sulaiman. Terus mulai dibangun tahun 1942. Zaman Jepang ya? Ya masih Jepang. Terus diresmikan. Jadi tanggal 16 Agustus 1945. Berarti sehari sebelum merdeka. Iya, terus selama ini sepertinya Masjid Al-Makmur ini sekalipun dikenal sebagai masjid jami, tapi dengar-dengar tidak pernah dipakai untuk sholat Jumat sih Pak. Ya betul. Masalahnya kalau untuk Jumatan nanti Masjid Lawian itu masih nanti tidak jamaah kurang loh. Kalau di sini di pinggir tidak kurang gitu. Karena sudah ada masjid tertua di Kota Solo, Masjid Lawian yang seusia dengan Pajang itu nggih. Iya. Takutnya nanti mengurangi jamaah Masjid Lawian. Kalau selama ini padahal persyaratannya sebagai masjid terpenuhi nggih Pak nggih. Sudah, untuk Jumatan sudah terpenuhi. Mungkin perlu jamaah berapa? Ini kalau 300 ada masuk bisa 300-an. 300 mampu nih. Sedangkan luas tanah sendiri berapa itu Pak? Ya kurang lebih 500 meter. Berarti dari diresmikannya sebelum merdeka negara ini sampai saat ini belum pernah dipakai sholat Jumat. Ya betul. Karena takutnya nanti mengurangi jamaah masjid di Lawian, masjid tertua di Kota Solo itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Najib. Saya tak ngambil gambar-gambarnya. Monggo. Demikian tadi wawancara Liberty dengan takmir sekaligus pemilik dari Masjid Al-Makmur yang ada di Jalan Sidoluhur, Setono, Kampung Batik, Lawian, Solo. Keberadaan masjid yang usianya lebih tua sehari dari kemerdekaan Republik Indonesia ini artinya sudah memiliki usia hampir 77 tahun ini, kondisinya masih asli, masih utuh. Semua bahan-bahan termasuk semacam genting maupun plafonnya kesemuanya masih asli dari tahun 1943 saat dibuat hingga diresmikan dari tahun zaman penjajahan Jepang sekitar tahun 1942 hingga diresmikan 16 Agustus 1945, kondisinya masih utuh dan terawat bagus sekali. Bahkan tempat keputren
juga terawat sama sekali. Boleh jadi jendela yang ada kisi-kisi semacam besi-besi layaknya sel tahanan ini sekarang ini bisa dipastikan lagi sulit untuk dijumpai. Kesemuanya dari kayu-kayu jati yang berkualitas tinggi, baik jendela, pintu maupun semacam dempel-dempel dari jendela dan pintu juga dari kayu jati berkualitas tinggi. Seperti pintu yang semacam ini, yang ada semacam jari-jari besinya, bisa dipastikan lagi bahkan ada semacam ornamen kaca berwarna, bisa jadi sekarang ini sudah jarang sekali dijumpai. Jendelanya pun berukuran besar-besar sehingga sampai sekarang ini tidak perlu adanya semacam pendingin atau AC. Pasalnya baik pintu maupun jendela-jendelanya berukuran besar. Ini dari Keputren. Yang selanjutnya Liberty memasuki teras atau serambi Masjid Al-Makmur yang benar-benar kondisinya masih terawat bagus sekali, asli dan benar-benar tampak bersih, gagah dan mewah. Yang jelas ornamen bangunan bergaya Jawa dan Arab. Pasalnya pada saat pembuatan Masjid Al-Makmur yang pada saat itu pada saat penjajahan zaman Jepang oleh beliau Bapak Masruli bin Sulaiman, arsitekturnya dibuat semacam perpaduan antara Arab dan Jawa, sehingga tampak kental sekali suasana Arab dan Jawanya. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Najib tadi, kalau Masjid Al-Makmur ini sudah cukup memenuhi persyaratan jika saja dipakai untuk sholat Jumat. Pasalnya ke semua persyaratan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat sudah ada semua di Masjid Al-Makmur. Dari mimbar yang terbuat dari kayu jati ini juga usianya sepantar dengan usia negeri kemerdekaan ini, bahkan lebih tua sehari. Pasalnya kesemuanya Masjid Al-Makmur ini ada di tahun 1946, tanggalnya 16 Agustus. Sehingga setelah resmi Masjid Al-Makmur ini diresmikan penggunaannya, langsung keesokan harinya negara tercinta kita ini memproklamirkan kemerdekaannya. Nah,
Menarik bukan? Sekalipun usianya hampir 77 tahun, namun keberadaannya sempurna. Semuanya masih utuh dan asli. Dari semuanya, baik itu pintu, jendela, kaca, ataupun langit-langit, kesemuanya masih asli. Bahkan tempat untuk wudhu pun boleh dikatakan bisa jadi hampir sudah tidak ada. Artinya tempat wudhu yang ada di Masjid Al-Makmur ini selain bangunannya mirip menyerupai bangunan Ka'bah, tempat wudhunya pun masih tempo dulu. Artinya dengan bak besar, baik itu jamaah putri maupun jamaah putra saling bergantian mengambil air wudhunya dengan cara gayung. Diambil dengan istilahnya kalau bahasa Jawa ciduk atau gayung, yang saat ini bisa dipastikan lagi hampir sudah tidak ada cara berwudu yang sekarang ini kebanyakan dengan keran. Ini tempat berwudu yang kesemuanya juga masih asli, sekalipun usianya hampir 77 tahun. Bahkan menariknya, untuk tulisan yang selama ini toilet, tidak demikian dengan keberadaan Masjid Al-Makmur ini. Untuk kamar mandinya masih disebut kolah. Sedangkan toilet untuk WC masih disebut dengan tulisan atau ejaan lama, kakus. Kakus ini kalau diartikan bahasa Indonesia berarti maaf, WC. Kalau kolah berarti kamar mandi. Bahkan ejaannya masih ejaan lama. Menariknya lagi, di halaman dari Masjid Al-Makmur ini terdapat pohon semacam pohon kurma. Selanjutnya Liberty akan melihat dari gambar Masjid Al-Makmur tampak dari depan. Masjid Al-Makmur keberadaannya cukup strategis sekali. Ya, terima kasih Pak Ibik. Nah, benar-benar suasana perpaduan gaya bangunan Arab dan Jawa tampak kelihatan sekali. Bahkan menara yang ada di sudut sebelah di depan Masjid Al-Makmur ini juga masih tampak gagah dan kuat, kukuh sekali. Ornamennya pun juga tampak bagus sekali. Ini menara yang ada di Masjid Al-Makmur yang memiliki ketinggian
tidak kurang dari 15 meter. Demikian liputan Liberty tentang keberadaan Masjid Al-Makmur yang ada di Jalan Sidoluhur, Kampung Batik Lawian, Solo, yang dari diresmikannya 16 Agustus 1945 sama sekali belum pernah dipakai untuk mendirikan sholat Jumat, sekalipun persyaratan sebagai masjid sudah dipenuhi. Namun demikian, untuk kegiatan sholat id, baik itu sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, senantiasa di Masjid Al-Makmur yang memiliki luas tidak kurang dari 500 meter ini selalu digelar. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.